Pernah guru kita menyampaikan kepada kita, itu betul sekali, lapangnya dada itu menurunkan rahmat yang besar. Senyum kepada anak, senyum kepada istri, senyum kepada teman-teman kita, kepada tetangga kita, itu menurunkan rahmat yang sangat besar. Sebabnya berkaitan dengan silaturahmi tadi. Para saudara-saudaraku, mari kita tadabburi bersama isi Al-Quran yang 30 juz. Kandungan Al-Quran yang 30 juz itu mengandung apa saja? Ini yang dijelaskan dalam perincian tentang kandungan Al-Quran. Itu ada 6 diantaranya, kurang lebihnya. Masalah yang pertama, Al-Quran itu yang pertama mengandung akidah, tauhid. Jadi ini yang paling utama, mengandung tauhid kepada kita semua, supaya kita betul-betul tertanam tauhid kita dalam dada kita. Yang nomor 2, mengandung ibadah. Ibadah, mengandung ibadah. Allah mengenalkan diri seperti yang sering guru kita sampaikan, innani anallah la ilaha illa ana. Nah itu tauhid juga itu, mengandung ibadah dalam Al-Quran itu. Yang ketiga, akhlak, mengandung etika. Nabi bersabda, "Bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Jadi saya diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak Nabi apa? Yaitu Al-Quran. Al-Quran. Akhlak Nabi itu Al-Quran. Maksudnya Nabi itu bersifat seperti apa yang termaktub dalam Al-Quran. Contoh, "Lau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Jadi semua lengkap dalam Al-Quran itu. Yang keempat, masalah hukum syariat. Al-Quran itu mengandung hukum syariat. Hukum syariat itu apa? Yaitu larangan dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, sejarah atau kisah-kisah umat yang terdahulu. Itu yang tertulis di dalam Al-Quran. Apa maksudnya? Itu semua untuk pelajaran bagi kita. Yang keenam, dasar-dasar ilmu pengetahuan seperti teknologi, seperti arsitektur, semua ada di dalam Al-Quran semua itu. Makanya kata Allah berfirman di surat Al-Jaziah ayat 20, "Hadza basairul linnas wa huda wa rahmatul liqaumin yuqinun." Jadi kata Allah, hadza, ini Al-Quran pedoman atau pelajaran untuk manusia, wa huda, petunjuk, dan rahmat liqaumi yuqinun, untuk kaum yang meyakini. Ini diantaranya. Untuk kaum yang meyakini, berarti kita ini semua harus berusaha bagaimana kita yakin. Kalau dilihat dari mafhum mukhalafah di sini, liqaumi yuqinun, untuk kaum yang meyakini. Bukan kita leha-leha mendengar gitu nanti keluar lagi di kuping yang kiri, bukan. Setelah dengar dari guru kita, tancapkan dalam hati yang paling dalam, dan kita untuk berusaha untuk meyakini, untuk mengamalkan, untuk apa yang dianjurkan dalam Al-Quran itu. Yang Al-Baqarah surat 2, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan. Nah ini yang perlu kita, tidak ada keraguan, mesti benar. Shadaqallahu Nabi, maha benar Allah dalam firman-Nya. Hudal lil muttaqin, dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Mari kita tadabburi tentang pentingnya tauhid
kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang Qul Huwallahu Ahad di sini. Membaca Qul Huwallahu Ahad, kata Nabi, sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Kenapa? Karena Qul Huwallahu Ahad ini mengundang tauhid. Mari kita renungi sejarah Islam. Kenapa bertauhid itu penting? Kenapa surat Qul Huwallahu Ahad dinamain surat Al-Ikhlas? Nah ini karena mengesahkan zatnya Allah. Jadi Allah itu mengesahkan. Qul, katakan Allahu Ahad. Jadi mengesahkan adanya Allah dan memurnikan sifatnya Allah dari kesyirikan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu memurnikan dan memurnikan sifatnya. Nah, itu penting kita dipahami. Dan Allah itu memang betul tidak mendolimi hamba. Nah, ini perlu kita pahami biar kita tidak suudon kepada Allah. Allah murni, tidak akan mendolimi hambanya. Tetapi idza kana Allahu yuhibbu 'abdan ibtalahu. Jadi jika Allah mencintai seorang hamba, itu yang disenangi oleh Allah mesti diuji. Mari kita renungi sejarah Islam. Cara Allah menguatkan iman kita, mesti Allah menguji kita. Allah mengujinya terlebih dahulu. Bukan seundang-undang langsung dikasih, bukan. Surga itu bukan langsung dikasih, bukan. Jadi terlebih dahulu diuji lewat diri kita, lewat harta kita, lewat anak kita. Jadi pemberian Allah itu ada dua. Ada karena dicintai, karena disayang, lewat dengan cara diuji. Ada lewat istidrak. Istidrak itu pemberian tapi karena murka Allah. Jadi karena murka Allah. Contohnya seperti Benjamin Netanyahu ini membunuh ribuan orang tapi tambah gemuk. Sakit gigi enggak, panas dingin enggak. Yeah. Nah itu penting sekali. Jadi pemberian istidrak namanya. Jadi kita biar tidak mudah suudon, biar ada tahu bahwa pemberian Allah yang menimpa kita itu saking sayangnya sebenarnya, biar berubah, biar kembali kepada Allah. Itu maksudnya. Jadi penting sekali ini. Mari kita terdahului sejarah pada tahun lahirnya Nabi Muhammad SAW, tepatnya 570 Masehi. Ini penting sekali. Mari kita fokus. Waktu itu Raja Abraha mau merobohkan Ka'bah. Sebelum merobohkannya khawatir ada perlawanan dari orang-orang Quraisy waktu itu. Jadi Raja Abraha selama merobohkan Ka'bah itu sebelumnya menyita. Jadi betul-betul jenius dia. Jenius. Jadi sebelumnya merobohkan, harta orang Quraisy semua itu disita oleh Raja Abraha. Takut mengadakan perlawanan, disita. Contohnya di sini seperti kakek Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib punya 100 unta. Itu diambil dengan Raja Abraha. Jadi yang lain juga begitu, diambil semua dengan Raja Abraha, takut mengadakan perlawanan. Tapi Allah di sini ini mengandung tauhid cerita ini. Allah lebih jenius. Allah berfirman, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Jadi mereka itu betul punya rencana, tapi rencana Allah di sini yang lebih baik. Rencana Allah lebih unggul. Sebabnya kisah ini betul-betul mengajarkan kita untuk bertauhid kepada Allah. Sebelum merobohkan Ka'bah, Raja Abraha ini bertanya kepada orang Mekah itu, Man sayyidu hadal wadi? Siapa yang punya
lembah. Jadi Ka'bah itu di tempat lembah, dikelilingi bukit. Jadi di tempat yang lembah dia Ka'bah diberdirikan. Jadi Raja Abraha ini bertanya, "Man sayyidu hadzal wadi?" Siapa yang punya lembah ini? Jadi orang Mekah menjawab, Abdul Muttalib. Yang punya ini Abdul Muttalib. Dan Muttalib itu kakek Nabi. Jadi setelah besok mau dirobohkan, dipanggil kakek Nabi ini, kata Abraha, "Ya Abdul Muttalib, besok saya mau merobohkan Ka'bah itu." Kata Abdul Muttalib, ya Abraha, ya Malik, sebelum dirobohkan tolong unta saya yang 100 kembalikan. Ketawa Raja Abraha ini, ketawa. Masa katanya Raja Abraha itu tempat sesembah dirobohkan minta dikembalikan unta. Ini kata Raja Abraha. Abdul Muttalib berkata, "Ya Malik, al-jamalu haqqi, inna hadzal Ka'bah rabban samawi." Ini belum Islam ini, Pak, tapi masalah tauhidnya perlu ditiru. Luar biasa masalah ketuhanannya. Kakek Nabi belum waktu mau dirobohkan Ka'bah ini baru lahir dia. Jadi al-jamalu haqqi inna hadzal Ka'bah rabban samawi. Jadi kalau unta itu milik saya katanya. Tapi kalau Ka'bah punya yang di atas katanya. Katanya kakek Nabi ini. Apa mau disilahkan. Nah itu dia. Ini yang mengandung tauhid betul ini. Jadi apa kamu maunya? Apa maumu ya Raja? Silahkan. Ya Abdul Muttalib ini waktu ini belum Islam, tapi masalah tauhid betul tentang ketuhanannya luar biasa, perlu kita tiru. Di samping Ka'bah ini waktu itu banyak patung-patung yang besar-besar dan yang kecil, besar, semua ditaruh di pinggir Ka'bah. Jadi ini lucu sekali. Abdul Muttalib berdoa, "Ya Tuhan, milikmu mau dirobohkan, tunjukkanlah ya Tuhan keperkasaanmu." Nah ini, jadi dia berdoa Abdul Muttalib ini suruh tunjukkan kepada Allah. Setelah berdoa, Abdul Muttalib naik ke gunung sama-sama sekeluarga, ingin tahu milik Allah mau dirobohkan. Bagaimana kalau Tuhan itu marah katanya dia. Jadi luar biasa peristiwa ini, padahal belum Islam tapi masalah ketuhanannya luar biasa. Jadi semua naik ke atas gunung keluarga, bagaimana kalau Tuhan marah. Makanya yang secara tepatnya begini ini perlu kita tiru masalah tentang kita bertauhid kepada Allah SWT. Mari, ini keperkasaan Allah, surat Al-Fil dibaca, Al-Munafikun ayat 9 dan Al-Imran ayat 186. Jadi tolong bacakan, nanti mursyid kita menjelaskan secara detail. Mudah-mudahan tauhid ini bisa tertanam dalam hati kita semua, menambah keimanan untuk kita menyembah Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca surat apa tadi? Baca. Ya Tuhan ya. Al-Kafirun ya. Munafikun. Munafikun sama Ayat 9, Al-Imran ayat 186. Al-Imran ayat 9, Al-Imran 186.
Buka surah Al-Fil, surah ke-105. Surah Al-Fil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, tidakkah engkau Nabi Muhammad SAW perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak pada pasukan bergajah? Bukankah dia telah menjaga tipu daya mereka itu sia-sia, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah Al-Munafiqun, surah ke-63 ayat 9. Surah Al-Munafiqun ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah Al-Imran, surah ketiga ayat 186. Surah Al-Imran ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tublawunna bi أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا
تتقوا فإن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang lebih kita sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Wallahu a'lam. Baik. Yang dibacakan 3 firman Allah pertama surat Al-Fil, kemudian Munafikun, dan yang ketiga tadi Ali Imran ya, ayat 186 ya. Jadi yang pertama Al-Fil, tadi kan Al-Fakir sampaikan di doa sana tadi bahwa kita diberikan pembelajaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kisah-kisah Anbiya wa Rasul. Ini pembelajaran dulu supaya kita tahu melangkah, kita tahu cara, ya, kita paham dulu. Oh, secara general ini tidak boleh, yang ini boleh. Itu dulu. Al-Fil hanya mewakili satu firman Allah berkaitan dengan kisah Anbiya wa Rasul. Ada kisah-kisah yang lain, ya, di firman lain, firman Allah yang lain, ya, para Anbiya wa Rasul, ya, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, ya. Ini pembelajaran, ya, itu dulu, ya. Bermasuk Al-Munafikun. Nah, baru di sini diberikan penjelasan oleh Allah. Kaum terdahulu itu dulu, kaumnya umat-umat terdahulu itu suka membangga-banggakan harta, kedudukan, jabatan, anak. Kaum dulu suka begitu. Bahkan kaum Quraisy itu pernah menghina Nabi SAW karena Nabi tidak punya keturunan. Artinya dulu orang Quraisy itu kan bangga dengan anak laki-laki, ya. Jadi kalau punya anak perempuan tuh dikubur hidup-hidup, gitu ya. Itu pembelajaran ini. Maka Allah berikan, ya subhanallah ya, orang memang gini, kita pentingnya menyimak itu jadi kita tahu ritme firman itu. Kita akan, kalau kita menyimak sadar tidak sadar kita tahu ritme firman, jalannya firman kemana itu kita paham, ya, mau disadar atau tidak itu kebenaran seperti ini. Tadi yang pertama Al-Fil mewakili beberapa firman Allah berkaitan dengan tarikh Anbiya wa Rasul, ya, mulai zaman sebelum mulai Nabi Adam, ya, itu sampai Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kisah orang terdahulu, bagaimana Allah laknat mereka, ya, orang yang ingkar kepada Allah, ya, dan ditinggalkan bekas-bekasnya, ya, untuk pembelajaran. Kemudian di sini dikasih tahu kenapa mereka seperti itu, karena mereka bangga harta, anak, kedudukan, jabatan, ya. Setiap umat ada. Zaman Rasulullah pernah sampaikan, Sa'ad bin Hadid Al-Ansari, zaman Nabi Musa AS ada. Bahkan zaman Nabi Ibrahim bapaknya sendiri, ya. Nah ini dikasih, ini runtun sistematis namanya firman yang sampai oleh Saudara ini, ya. Jadi sampaikan di sini, ya alladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, ya. Dengan beriman janganlah benda-bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah, dan barang siapa demikian maka mereka itu orang-orang yang rugi. Karena dulu, ya, mereka lupa mengingat Allah. Raja Abraha itu dengan kejayaannya, dengan pasukan bergajah itu, kejayaannya dengan kekuasaan waktu itu, kekuasaan yang semu ingin menghancurkan Ka'bah, maka Allah lempar mereka dengan batu dari neraka sehingga hancur ke api. Ini ceritakan itu suatu karena harta, karena kedudukan, karena jabatan, karena anak, karena keturunan, ya. Kembali kepada apa? Kesombongan jahiliyah itu kita tidak boleh. Siapapun dia, ya, keturunan siapapun dia, ya,
Ya, kita utamanya adalah apa? Takwa, ya, iman dan takwanya. Masuk ke Ali Imran 186. Ya, maka jika kamu diberikan harta, kedudukan, jabatan, ayo berjalanlah di jalan Allah. Ya, saya sampaikan. A'udzubillahi Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur, kata Allah. Gini, pesannya begini. Jangan kayak Abraham, jangan kayak Fir'aun, yang paling dekat jangan kayak Salabah bin Hatib Ansyari. Maka dermakan hartamu, berbuatlah demi kebajikan untuk perjuangan di jalan Allah, begitu ini. Ya, itu pesannya begitu. Ya, punya harta, kedudukan, jabatan untuk berjuang di jalan Allah, lakukan semua itu dengan kesabaran, ketaatan, keyakinan bahwa kita akan kembali kepada Allah. Jika kamu bersabar, kata Allah, dan bertakwa, sungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Ini paham ini, ya. Lagi ke atas tadi sebelumnya kita tahu bahwa umat-umat terdahulu itu Allah hancurkan karena kesombongan, harta, anak, kedudukan, dan keturunan. Allah hancurkan, Allah habiskan, ya. Kemudian Allah berikan amanah harta. Kita bagaimana? Ya, nafkahkan untuk perjuangan di jalan Allah. Ya, berikan kemudahan lain untuk mendapatkan yang layak. Itu, ya, dalam keadaan sempit pun kita bisa menolong orang lain, apalagi dalam keadaan lapang. Ini seperti ini, bahwa jadi ini runtuh sistematika. Jadi diingatkan untuk ayat pertama itu mengingatkan kita tentang kejadian terdahulu, ya, kisah, ya, para anbiya, para rasul, ya, tarikh anbiya wa rasul. Kemudian munafikun juga dijelaskan, ya, yang membuat sombong itu harta, jabatan, kedudukan. Maka kalau punya harta, jabatan dari 296, maka semua itu ujian, manfaatkan demi kemaslahatan umatnya. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sini sampaikan nih, pasti akan diuji dalam urusan hartamu dan dirimu. Mereka itu umat terdahulu diuji dengan harta dan dirinya nggak mampu, sehingga mereka apa? Diazab oleh Allah karena kesombongan mereka. Kita jangan begitu. Loh, kita ditangguhkan oleh Allah supaya apa? Supaya ada taubat. Loh, dulu dihantam, sekarang ditangguhkan oleh Allah supaya apa? Bertaubat. Kenapa? Bil barakati Sayyidina Muhammad ibni Abdillah SAW. Itu masalahnya. Jadi kita bahas kata al-fil pada masa Nabi SAW. Jadi kita kembali ke sana. Lingkupnya kita kecilkan. Kita umatnya Rasulullah, maka kita punya harapan bahwa Nabi akan, ya, memberikan syafaat pada kita. Dan kita kecilkan dulu ke kita sendiri. Makanya sampai di sini, kau pasti akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dan orang yang berbudi Alkitab sebelum kamu dan orang-orang musyrik. Ya, kalau bersabar dan bertakwa sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Di urusan harta dan dirimu. Harta dan dirimu ini bisa jabatan, kedudukan, anak. Dirimu ini yang dimiliki oleh diri kita. Siapa itu? Istri, anak, harta, atau kedudukan, jabatan. Ya, itu. Ya, kembali ke sana. Ya, jadi harapannya yang kita memahami begini, ya, secara general umum kita tahu terdahulu tarikh para anbiya wa rasul. Kemudian kita diberikan pemahaman oleh Allah SWT bagaimana cara menata, ya, apa yang telah diamanahkan Allah kepada kita. Gimana cara menata itu? Ya, baru kemudian apa? Kita berserah diri kepada Allah setelah kita sabar dan tawakal, ya. Itu seterusnya. Ya, ini yang penting. Ini namanya sistematika firman. Inilah tematik Quran namanya. Ini. Ya, kenapa? Menyadari, istiqomah, dan mengikuti terus, ya. Ya, sehingga apa? Bisa menyampaikan dan bisa juga menelaah firman Allah. Ya, harusnya seperti ini, ya. Maka ini namanya berbuah. Ya, ini hikmah namanya, ya, daripada apa yang telah disampaikan. Jadi yakinlah apa yang telah engkau sampaikan
apa yang telah kalian sampaikan diberkahi oleh Allah. Sehingga apa? Ada buahnya, ada hasil ini ternyata yang bisa dipahami mudah oleh siapapun ini, tidak hanya saya harusnya. Ya, dari mulai pertama al-fil, kemudian munafik dan 9, lalu 6 itu runtut. Ya, mulai paling besar, pertengahan, dan yang sampai paling kecil. Artinya dalam lingkup kita sendiri, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu seperti ya. Jazakallahu khair. Ya.